dalam masalah belajar tasawuf tadi berarti kita udah sepakat kalau misalnya tasawuf itu penting dan harus dipelajari. Nah, tapi ada kekhawatiran sendiri buat saya yang mulai melangkah tasawuf, melihat dari postingan-postingan sosial media, melihat penyampaian-penyampaian ada ustadz-ustadz lain yang menyampaikan katanya ketika kita belajar tasawuf nanti akan membuat kita menjadi gila. Nah, mungkin itu gimana tadi penjelasannya? Ini stigma negatif yang sering berulang. Sering berulang karena Azazil pun Raja Iblis tuh ya meregenerasi setiap keturunannya untuk terus menjadikan kita tersesat di dalamnya. Stigma ini seringkali saya bantahkan bahwa kenapa tasawuf disebut gila. Maka gila itu memang banyak. Bisa gila, ada yang secara medis. Memang ada fenomena orang yang menjadi gila ketika ia berzikir, ternyata dia memang sudah punya riwayat medis awalnya. Oh, jadi enggak karena berzikir gila, tapi karena riwayat medis. Ada, karena saya menemukan itu di beberapa kisah, menemukan langsung tidak, beberapa kisah. Sampai orang itu begitu pulang, ini asli nih, kisah nyata. Begitu pulang, dia nggak pulang ke rumah, dia bawa ke puskesmas. Dan ternyata melihat riwayatnya, emang dia sudah masalah. Gitu. Nah, satu, andai perspektifnya ke ranah medis. Nah, kedua, kita berbicara tentang tasawuf gila, tentu andai itu gila dalam arti dia melampaui batas kebiasaannya. Kayak gini nih, ada seorang laki-laki dalam kondisi hujan. Hujannya sangat deras. Yang orang mau keluar pun enggan, orang punya agenda di reschedule, tapi dia memaksakan berangkat. Apa yang itu? Ternyata dia menemui sang kekasih sejatinya, menemui sang yang ia cintainya. Bukankah itu gila? Lahirlah bahasa cinta gila gitu. Bucin kalau kata anak sekarang, budak cinta ya. Nah, ini kalau kita masukkan nih ke ranah gila. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam, karena ketika tasawuf hadir, penjelmaannya menjadi pengaplikasian kehidupan seorang hamba, maka Islam akan jaya. Kenapa? Kita lihat sejarah. Saya sangat meyakini bahwa sejarah itu akan berulang. Maka kebangkitan Islam itu akan berulang. Melalui mana? Melalui kembalinya seseorang ke ranah tasawuf. Oh, berarti bisa saya sedikit korelasikan. Kenapa sekarang sosial media banyak menyebutkan bahwa tasawuf itu bikin orang gila? Karena mungkin takut ya Islam kembali berjaya. Iya, salah satunya boleh jadi itu. Karena apa? Karena sejarah peradaban Islam kita bisa melihat. Salah satunya Muhammad Al-Fatih. Ya, yang menaklukkan Konstantinopel usianya 19 tahun. 19 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Lantas apa? Takdir ini dihadirkan, disuguhkan Allah. Mustahil tanpa hikmah. Dan kita bisa melihat bagaimana perjalanan beliau. Ternyata dia menemukan rasa. Rasa janji baginda Nabi tentang kejayaan Islam, tentang runtuhnya Konstantinopel akan hadir pada anak muda dengan ibadah terbaik, dengan pasukan-pasukan terbaik. Dan dia melayakkan diri. Dia sudah menemukan rasa di hadis itu. Sehingga dia berjuang mati-matian. Begitulah rasa adanya. Kalau saya sering bilang, no matter what they say, kalau sudah berbicara rasa mah, orang mau bilang apa, gua nggak peduli, gua ngelangkah aja. Saya aja yang menemukan rasa, orang lain kan seperti itu. Nah itu. Nah kedua, kalau dibilang tentang gila dalam perspektif tentang verbal, ilmu komunikasi, bagaimana tidak bisa disebut gila? Wilayah rasa dideskripsikan di dalam tulisan. Itu sulit. Coba, guru kita seringkali mencontohkan dengan air ya, ini apa gitu, gimana rasanya? Bisakah kita mendeskripsikan rasa? Pasti susah. Di situ orang seringkali terjerat. Di situ orang akhirnya berfatwa bahwa tasawuf itu sesat. Tasawuf itu menjadi orang gila karena bahasanya terlalu tinggi, andai dituliskan, dideskripsikan menjadi sebuah literasi. Dan ranah itu, ranah rasa ya harus dinikmati, harus dirasakan, harus tenggelam jika ingin mendapati berlian. Nggak tenggelam, diam di permukaan, hanya sebatas informasi dari orang-orang saja.
Hanya sampai situ. Maka bertasawuf disebut gila. Satu lagi tadi ya, saya menemukan kisah nih. Ada kisah tentang gila. Ya. Saya punya teman satu sekolah dulu di Awipari. Teman saya ini punya teman lagi. Si temannya ini hartanya habis saat telang toh-tohan. Habis seluruhnya. Ya. Sampai satu waktu ada yang memberikan uang buatnya. Dikasihin lagi ke pesantren. Teman saya ini karena dulu satu sekolah, cerita, kamu kenal nggak sama dia? Ya kenal lah. Bener, hartanya seluruhnya buat telang toh-tohan. Dia tuh waras nggak sih? Jadi dia menganggap itu orang gila gitu. Iya. Nah, paradigma ini, oh iya, kalau tasawuf sudah menjadi perjalanan batiniah seseorang, maka dia akan melesat aja gitu. Maka Islam akan jaya itu ketika orang-orang kembali ke ranah tasawuf, kembali kepada tasawuf. Gila ke Allah, gila dalam perjuangan, gila karena diri ingin layak ditolong oleh Allah, gila karena diri hanya sebatas ingin mendapati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mungkin berarti tasawuf bisa bikin gila itu gilanya ke arah positif ya, dimana dengan kita merasakan gila-gila tersebut bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Subhanallah.